Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallam wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amma ba'd. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih pada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang bagaimana kita meraih sa'adah. Aslu sa'adatil abdi wa falahihi. Landasan untuk kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya, baik di dunia atau di akhirat kelak. Beliau mengatakan ada 3 hal, fahadhil umur as-salasah, ada 3 landasan untuk mencapai kesuksesan itu. Yang pertama adalah at-ta'ah, adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa ketika kita akan memulai sesuatu, maka harus dipastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau tidak dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jauhi, hendaknya tidak kita lakukan. Ketaatannya ada 2. Yang pertama, memang amalnya itu bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hal-hal yang mestinya itu mubah, tapi kita lakukan yang mubah itu untuk sarana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya itu termasuk dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, itu berarti ibadah kita, perbuatan kita langsung berupa ibadah. Tapi kalau kita makan siang, tidur siang, berolahraga, itu semuanya adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, bisa kita ubah menjadi beribadah kepada Allah kalau kita niatkan untuk dalam kerangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal i'anah. Ya, apapun yang kita lakukan itu, kita harus termasuk orang-orang yang memang mendapatkan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai prasyarat untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah al-hidayah. Kita lakukan aktivitas kita itu melewati prosedur yang benar. Beliau mengatakan 3 hal inilah yang menjadi dasar, menjadi landasan bagi seseorang untuk mencapai kesuksesannya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini kata beliau. Fa as'adul khalqi, beliau mengatakan orang yang paling sukses, orang yang paling berbahagia adalah ahlul ibadah. Dia mampu mengontrol seluruh aktivitasnya dalam kerangka ibadah. Yang kedua, al-isti'anah. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memenuhi prasyarat untuk melakukan keinginan-keinginan ibadahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah
wal hidayah ilal matlub. Dia melakukan semuanya itu sesuai dengan prosedurnya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ada 3 hal yang kita pastikan untuk mendapatkan kesuksesan kita. Yang pertama, pastikan bahwa itu adalah ketaatan, pastikan bahwa kita punya syarat untuk itu, dan pastikan kita melakukannya sesuai dengan prosedur. Kemudian wa asqahum, orang yang paling celaka adalah man adimal umur as-salasah, orang yang tidak memiliki 3 hal itu. Man adima al umur as-salasah, orang yang tidak ada ini 3 hal itu. Ibadahnya, niat ibadahnya ya kurang, kemudian prasyaratnya kurang, ilmu untuk melakukan ibadah kurang. Jadi ketiga-tiganya ini tidak ada pada diri seseorang atau sedikit ada. Ini adalah orang yang paling celaka. Wa minhum, di antara mereka, may yakunu lahu nasibun min iyyaka na'budu. Ada orang yang niat ibadahnya kenceng ya. Man, ada segolongan orang, yakunu yang ada, lahu baginya, nasibun bagian, min iyyaka na'budu, dari ungkapan iyyaka na'budu. Ada orang yang niat ibadahnya kenceng, iyyaka na'budu. Wa nasibuhu min iyyaka nasta'in ma'dumun aw dha'ifun. Tapi bagian dia dari iyyaka nasta'in, prasyarat untuk melakukan ibadah itu ma'dumun, tidak ada, au dha'ifun, atau lemah. Pengen melakukan sesuatu yang baik tapi tidak punya prasyarat untuk itu. Nah, fahadha makhdhulun mahinun mahzunun. Orang itu adalah orang yang khadalatu hina, mahinun rendah, mahzunun berduka ya. Pengen baik tapi pengen melakukan kebaikan, tapi prasyarat untuk itu tidak ada. Maka yang harus dilakukan adalah memenuhi prasyarat itu. Jadi sebelum dia melakukan yang diniatkan itu, maka dia harus memenuhi prasyarat itu. Ada orang kepengen ngaji, itu baik. Tapi ketika dia tidak punya ilmu, tidak punya kompetensi untuk mengajar ngaji itu, maka yang harus dia lakukan bukan memaksakan dirinya untuk mengajar, tapi yang harus dia lakukan adalah mengupgrade diri untuk agar punya kompetensi, kemampuan untuk mengajar ngaji itu. Jangan dipaksakan. Nah, ini yang pertama. Niate kenceng, tapi prasyaratnya kurang atau bahkan minim. Itu kalau dia paksakan, maka yang terjadi adalah kegagalan. Selanjutnya, ya, wa minhum, dan sebagian mereka, man yakunu nasibuhu min iyyaka nasta'in qawiyan. Nah, ada orang yang dari sisi iyyaka nasta'in, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, qawiyan, itu kuat. Ada orang dianugerahi akal yang cerdas, ilmu yang banyak, kesempatan yang luas. Ini adalah modal. Ada orang yang modal untuk baik itu kuat. Punya akal cerdas,
lingkungan keluarga yang baik, kemudian sekolah di sekolah yang baik. Nah, tapi wa nasibuhu min iyyaka na'budu dhaifan. Tapi niat untuk melakukan ibadah itu lemah. Itu lemah. Au mafkudan atau bahkan tidak ada. Ini lebih berbahaya lagi ini. Jadi prasyaratnya cukup, tapi niat untuk melakukan ibadah itu tidak ada. Nasibuhu min iyyaka na'budu itu sedikit. Fahadha lahu nufudun wa tasallutun wa quwwatun. Orang ini punya daya, punya kekuasaan, wa quwwatun dan punya kekuatan. Orang ini punya potensi, punya kekuatan. Tapi niat untuk melakukan kebaikan mafqud. Niat untuk melakukan ketaatan tidak ada. Ini sangat berbahaya. Tapi kemudian disebutkan di sini, walakin potensi yang besar itu, tetapi yang potensi yang besar itu la aqibata lahu, tidak berguna apa-apa, tidak ada hasilnya apa-apa. Bal aqibatuhu aswa'a akibatin. Ya. Bahkan akibatnya, dampaknya adalah seburuk-buruk akibat. Aswa'u akibatin. Bahkan akibatnya adalah seburuk-buruk akibat. Jadi ada orang yang cerdas, orang punya harta, punya kesempatan, tapi niat untuk ibadahnya tidak ada. Ini sangat berbahaya. Tidak ada hasilnya. Hasilnya adalah kerugian dan kebinasaan. Yang terjadi nanti adalah semuanya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi itu niate ibadah kenceng, syaratnya enggak ada. Itu juga tidak mungkin melakukannya dengan baik. Yang kedua, potensi ada, neng niat ibadahnya tidak ada, tekad untuk ibadahnya tidak ada. Ini lebih berbahaya karena ini orang banyak potensi, banyak punya sumber daya. Semuanya akan mubadir, bahkan bisa menjadi musuh kebenaran. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, mayyakunu lahu nasibun min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang niat ibadahnya kenceng, syaratnya ada, walakin nasibu minal hidayah ilal maksud dha'ifun jiddan. Tapi ilmu untuk melakukan ibadah sangat lemah. Niate apik untuk ibadah, syaratnya ada. Dia punya banyak kesempatan, punya sumber daya dan seterusnya. Tetapi ilmu untuk melakukan ibadah itu tidak ada. Maka yang terjadi adalah ketoke sregep nyibadah, melakukan banyak hal, tapi ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dicontohkan, telah diajarkan, difahami oleh para ulama kita. Sehingga yang terjadi adalah mereka banyak melakukan bid'ah, ketoke rame, semangat, syaratnya ada, niat untuk melakukannya kuat, ning salah lah ini. Kahali kasirin minal ubad wa zuhad, ini seperti sebagian besar orang-orang yang hanya ahli ibadah, wa zuhad dan ahli zuhud. Para sufi ini, alladzina qalla ilmuhum
haqa'iqa ma yab'asullahu bihi, yaitu orang yang sedikit ilmunya mengenai hakikat apa yang telah Allah utus dengannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal huda berupa petunjuk, wa dinil haq dan agama kebenaran. Jadi yang ketiga ini lebih tragis lagi, perasaannya baik karena sregep ibadah, dan dia pun bisa melakukan ibadah itu karena memang punya banyak kesempatan, tapi yang lakoni salah tanpa ilmu, tanpa hidayah, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu beliau Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kesuksesan itu harus ada 3 hal itu. Ada tekad untuk ibadah, ada prasyarat untuk melakukan ibadah itu, dan kemudian ketika mau melakukannya dilakukan berdasarkan ilmu, ya, dilakukan berdasarkan ilmu. Ini penjelasan beliau ketika menjelaskan waqaddimil ilma qabla kulli maqalin. Dahulukanlah ilmu sebelum melakukan apa saja, sebelum ucapan apa saja. Jadi sebelum kita lakukan apa saja, ini harus didahului dengan ilmu. Kemudian beliau mengutip tafsir Ibnul Qayyim rahimahullah tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 3 perkara itu merupakan aslu sa'adatil abdi, landasan bagi seorang hamba untuk mencapai kesuksesannya, sa'adah fit dunya wal akhirah. Jadi ambisi itu boleh asal 1 dalam rangka ibadah. Yang kedua ada syaratnya, dan yang ketiga dilakukan sesuai dengan ilmunya. Nah, jadi apapun boleh kita lakukan dengan 3 syarat itu. Yang pertama adalah na'budu dalam kerangka taat. Yang kedua nasta'in, kita punya perangkat untuk itu. Dan yang ketiga kita lakukan itu sesuai dengan prosedur syariat yang ada. Ini sangat penting untuk kita aplikasikan, ya, kita terapkan dalam semua aktivitas kita. Setiap orang mesti punya keinginan, setiap kita mesti punya ambisi, setiap kita mesti punya cita-cita. Semuanya itu kita landaskan pada 3 hal itu. Kita lihat apakah itu untuk ibadah apa tidak. Kalau untuk taat, lanjutkan. Kemudian kita punya prasyarat, kita memang ditolong oleh Allah untuk itu apa tidak. Kita disiapkan sarana prasarananya untuk itu apa tidak. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan akan membahayakan diri kita. Dan yang ketiga, niatnya baik, perbuatannya memang baik, sudah ada syaratnya, kita memang bisa. Masih ada 1 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau syariat, ya kita sesuaikan dengan tata cara syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu berupa muamalah, ya harus sesuai dengan sesuai dengan prasyarat muamalah yang ada di antara kita. Ini penting untuk kita perhatikan sehingga kita ketika bermuamalah ini bisa
menghasilkan kebaikan. Bisa menghasilkan kebaikan. Ya. Ini berlaku untuk dalam bidang apa saja. Dalam bidang apa saja. Ini berlaku kaedah-kaedah seperti ini. Ada orang misalkan kepengen mengabdi misalkan di bidang apa, oh saya pengen ngajar. Maka yang harus dia perhatikan adalah niat saya ini untuk apa. Yang kedua, saya punya prasyarat untuk itu apa tidak. Kalau kedua-duanya sudah terpenuhi, kemudian yang ketiga, saya harus melalui prosedural yang ada. Itu berlaku untuk semuanya, berlaku untuk dalam segala aktivitas kita. Kita di tengah masyarakat, misalkan ya, di tengah masyarakat, pengen baik itu harus ya, tapi memang 3 syarat itu harus terpenuhi, harus kita perhatikan. Ada orang dulu misalkan ini memang pernah terjadi, ada orang dia baru masuk masjid, kemudian kalau tak ngajar ngaosting mriki Pak, oh wong kula niat ibadah misalkan, kemudian kowe wis bener-bener tak durung wong niat apik kok Pak. Jadi dia ditanya tentang kemampuannya itu ora gelem. Dia hanya modalnya kula niki niate sae. Jadi modal niat baik itu belum cukup. Harus diiringi dengan kemampuan, dan yang ketiga harus sesuai dengan prosedur. Ini sekali lagi ini adalah satu hal yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap aktivitas kita. Qala Abdul Fattah, berkatalah pengarang kitab ini ya, yang memberikan ta'liq pada kitab ini, hadza wallahi dusturun azim ya. Berkatalah Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah, beliau mengatakan ini demi Allah adalah dusturun azim ya. Satu dustur ya, pedoman yang sangat agung. Alaihi anwaru miskatin nubuwah, yang padanya ada cahaya-cahaya kenabian. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang sangat agung, yang bersumber dari cahaya kenabian. Yahtaju ilaihi kullu amilin li solahi nafsihi. Pedoman di atas memenuhi 3 syarat itu dibutuhkan oleh semua orang, semua aktivis, semua orang yang beraktivitas li solahi nafsihi, untuk memperbaiki dirinya, untuk kebaikan dirinya. Au amilin li solahil ummah, atau aktivis yang punya aktivitas demi kebaikan umat. Jadi niat saja tidak cukup, harus ada 2 syarat yang lain, yaitu kemampuan, iyyaka nasta'in, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah hidayah, yaitu harus lewat prosedur yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Fakhfadhu khifdhan maknan walafdhan. Beliau mengatakan, jagalah pesan ini. Khifdhan, dengan sebenar-benar kita jaga. Fakhfadhu khifdhan, jagalah pesan ini. Artinya, setiap kali kita punya cita-cita, setiap kita ingin melakukan sesuatu, pertimbangkan 3 hal ini. Maknan walafdhan. Fa innahu yanfa'uka ayyama naf'in biiznillah. Insyaallah dengan izin Allah akan sangat bermanfaat bagi kalian, bagi Anda. Fa innahu yanfa'uka ayyama naf'in biiznillah. Insyaallah itu akan memberikan manfaat yang besar. Ya, ini
menggugah kepada kesadaran kita semua bahwa untuk melakukan kebaikan ini memang punya syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian ada satu lagi contoh di sini tentang bagaimana seseorang ini harus mendahulukan ilmu daripada perbuatan yang akan dia lakukan. Wa min jamili ma ja'a 'anis salaf fi taqdimil ilmi 'alal amal. Salah satu contoh yang baik tentang yang datang dari para ulama salaf tentang mendahulukan ilmu daripada amal adalah ma hakahu al-Qadhi Iyad, ya, apa yang diceritakan oleh Qadhi Iyad. Beliau adalah imam dari mazhab Maliki fi Tartibil Madarik, dalam kitab beliau Tartibil Madarik. Fi tarjamatil Imam Al-Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani Al-Maliki. Bin Rashid Al-Qayrawani ini satu negeri di Afrika Barat itu. Al-Maliki yang bermadzhab Maliki. Sahibul Imam Malik. Beliau adalah temannya Imam Malik. Yang wafat pada tahun 1803 Hijriah. Jadi masih sangat awal tabi'in, ya. Wa huwa min kibaril ubad. Dia adalah salah seorang tokoh-tokoh ahli ibadah, wa zuhad dan ahli zuhud, wa ahlul warok dan ahli orang-orang yang sangat menjaga dirinya. Kharaja Buhlul yauman ala ashabihi. Pada satu saat Buhlul itu keluar kepada para sahabatnya, menuju para sahabatnya, ya. Jadi beliau itu sangat diikuti orang banyak, ya. Jadi Buhlul itu semua, karena beliau itu diidolakan oleh banyak orang, maka beliau itu sangat khawatir kalau ada perilakunya yang salah kok kemudian diikuti banyak orang. Nah, jadi Buhlul ini adalah seorang ulama yang semua perilakunya itu setiap orang tuh ngikut, senang mengikuti beliau. Biasanya tabarruk, ya, untuk mengambil berkah, ya. Pada satu hari Buhlul ini keluar pada sahabatnya, waqad ghatta khinsirahu, dan dia sudah menutupi jari kelingking. Kelingking apa? Jentiknya, jari jentiknya. Biyadihi, dengan tangannya. Jadi jari kelingkingnya itu ditutupi, gitu. Wa kana ahluhu qad sa'aluhu hajatan, dan keluarganya itu telah meminta kepada beliau satu kebutuhan. Farabata fi khinsirihi khaitan liyadhkuraha. Maka dia kemudian mengikatkan benang ke jari kelingkingnya, liyadhkuraha, agar dia ingat bahwa ada keluarganya yang minta kepada dia memenuhi kebutuhannya. Jadi dia dimintai, saya minta pertolongan ini. Kemudian untuk mengingat-ingat itu dia mengikatkan benang ke jari kelingkingnya. Jadi ketika dia masih pegang jentiknya itu ada benangnya, berarti dia belum memenuhi permintaan dari keluarganya itu. Jadi untuk mengingatkan, sebagai pengingat. Jadi kemudian beliau memasang benang di jari kelingkingnya itu sebagai pengingat. Summa qala, kemudian dia mengatakan, dia khawatir kalau perbuatannya itu diikuti banyak orang. Karena beliau seorang ulama besar, engko angger wong malah nganut piye, tenggo gaya tenggo cincin popo, ya. Wah, Pak Yai dirijine dikai benang, ini mungkin barokah ini, ya.
beliau takut kalau perilakunya itu diikuti banyak orang yang itu dianggap sebagai ibadah. Ini keramatnya seorang ulama besar itu seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Karena setiap perilakunya itu banyak ditiru oleh orang lain. Oleh karena beliau kemudian mengatakan, khiftu an akuna ibtada'tu. Saya khawatir kalau saya sudah melakukan bid'ah. Kemudian faghatta isbi'ahu li'alla yarahu ahadun fayuqtada bihi. Maka dia kemudian menutupi jarinya agar tidak dilihat oleh seseorang, yuqtada bihi, yang kemudian diikuti, fayuqtada bihi, kemudian diikuti banyak orang. Jadi sampai saya tutup jari saya itu karena di sini tuh ada pasangan, saya pasang benang yang orang ketika kalau melihat itu saya khawatir orang itu akan mengikuti perbuatan saya dan itu dianggap sebagai satu ibadah. Kalau yang melakukan itu orang biasa itu ramah masalah. Tapi karena yang melakukan dia seorang kiai besar, seorang ulama besar, setiap perilakunya itu ditiru banyak orang, maka dia khawatir kalau tadi itu perilakunya tadi itu ditiru oleh banyak orang. Kemudian summa wajjaha ba'dhu ashabahu, kemudian dia menuju kepada salah satu sahabatnya, sahabat Buhlul beliau. Wa asarra ilaihil amra, dan dia samarkan urusan ini, perkara ini, dia tidak memberitahukannya. Kemudian yas'alu, ketika dia bertemu, kemudian dia bertanya, Ibna Farrukh sahibahu. Beliau bertanya kepada Ibna Farrukh, yaitu sahabat beliau, andalika, tentang perbuatannya tadi itu, memasang benang di jari kelingkingnya itu. Kemudian faja'ahu fa'akhbarahu anhu. Kemudian dia mendatanginya, fa'akhbarahu anhu, dan kemudian Ibnu Farrukh tadi mengkhabari kepada Buhlul tentang permasalahan masang benang pada jari kelingking. Beliau mengatakan, Anna Abdullah bin Umar kana yaf'alu dzalika. Ibnu Umar dulu pernah melakukan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, fanahha Bahlul kaffahu an khinsirihi. Kemudian baru setelah dia tahu bahwa dulu para sahabat itu ada yang melakukan seperti itu, kemudian dia lepas tangannya dari jari kelingkingnya. Kemudian dilihat banyak orang. Waqala, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yaj'alni mimman ibtada'a bid'atan fil Islam. Alhamdulillah saya tidak menjadi orang yang berbuat bid'ah di dalam Islam. Ini jangan dilihat apanya ini, memasang benangnya di kelingking, bukan itu yang kita lihat, tapi ketokohan beliau itu. Orang itu kalau sudah tokoh sebesar itu, apapun yang diamalkan itu mesti akan diikuti oleh banyak orang, akan diikuti oleh banyak. Dan beliau khawatir kalau yang dilakukan itu menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin orang itu punya kedudukan ilmiah di hadapan orang lain, semakin orang itu dihormati oleh orang lain, maka dia harus berhati-hati. Maka kita harus berhati-hati. Karena apapun yang keluar dari kita, itu ternyata diperhatikan oleh orang lain. Itu ternyata diperhatikan oleh orang lain. Ini apa yang bisa kita ambil dari kisahnya
Imam Al-Buhlul itu. Sehingga beliau sangat hati-hati sampai melakukan hal seperti itu pun beliau pastikan ketika nanti diikuti oleh orang banyak itu merupakan satu amalan yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang biasa-biasa itu ngomong ngopo karepmu tidak diikuti orang ya. Tapi kalau beliau ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu diperhatikan ucapannya, perilakunya itu dilihat oleh banyak orang dan dipraktekkan dan ditiru. Oleh karena itu harus berhati-hati, Ini tanggung jawab bagi seseorang yang memang punya mendapatkan makomat ya, mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada yang lain. Ini punya tanggung jawab lebih ya dalam hal menjaga perilaku dan kata-katanya. Ada orang itu Mbak Yai ndonga keliru itu juga diikuti banyak orang. Ada pernah ini bukan kiai ya. Pelajar itu kan biasanya ada waktu biasa masuk sekolah itu kan ada dikasih ajaran doa-doa ya. Itu kan ada. Lah itu delalah yang memberikan pengajaran doa itu kurang memahami. Tapi kan sudah ditanamkan semua yang ada di situ harus ikut doa yang diberikan oleh tutornya itu. Jadi di dunia pelajar kan ada tutor, ada instruktur waktu itu. Itu memberikan memberikan bacaan doa itu, doa keluar toilet itu ghufronaka rawahun nasai. Jadi rawahun nasai itu diikutkan doa. Jadi doa keluar dari toilet ghufronaka rawahun nasai. Jadi semua ini muridnya itu bukan murid, orang murid apa jenenge? Ya, para pelajar baru itu. Kemudian ketika melafalkan doa keluar toilet ghufronaka rawahun nasai. Jadi rawahun nasai itu dianggap sebagai doa. Itu baru itu baru orang biasa. Tapi pada waktu itu dia ditunjuk sebagai tutor ya, sebagai instruktur. Orang yang mendapatkan amanat untuk marai ndonga. Itu diprotes nggak mau. Loh, Pak, itu nggak termasuk itu. Memang dari sananya gitu, rawahun nasai. Itu baru 2 hari itu baru diralat. Jadi selama 2 hari itu ya ketika keluar toilet ya ghufronaka rawahun nasai. Itu kan bukan kiai ya. Orang biasa, kakak kelas yang ditunjuk jadi instruktur bagi adik kelasnya. Itu baru kakak kelas. Lah kalau ulama kiai itu pengaruhnya sangat luar biasa. Apapun yang keluar dari lesannya yang diperbuat ini menjadi panutan ya. Dan pada saat itu guru juga begitu, jadi panutan muridnya, sehingga apapun yang keluar dari kita ini mesti diperhatikan. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, ini kita harus semakin berhati-hati dalam melakukan apa saja. Nah, kemudian ini dipresentasikan oleh Buhlul di sini sampai beliau ngikatkan tali benang di kelingking saja itu dibuntet ditutupi terus, khawatir kalau terlihat murid-muridnya nanti diikuti, sampai beliau mendapatkan penjelasan bahwa itu bukan sesuatu yang bid'ah. Pernah ada sahabat yang melakukannya, kemudian dibuka
dia merasa lega bahwa apa yang dia lakukan dan dia yakin bahwa itu akan diikuti oleh murid-muridnya itu adalah sesuatu yang tidak menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu memang orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang melakukan ini nggak apa-apa, tapi bagi orang yang lain melakukan ini itu punya pengaruh yang besar. Jadi tiap-tiap kita ada tanggung jawab sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesuai dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara kita guru juga macam-macam, ono sing jajan pikir dalan ora apa-apa. Oh, mboten napa-napa, guru olahraga. Itu jajan pikir dalan itu enggak apa-apa, soalnya guru olahraga. Tapi nek guru akhlak, ayo Mas jajan dene macam ta ora dalan. Beda. Memang beda. Antara guru olahraga dengan guru-guru akhlak. Itu guru adab, guru etika itu beda ya. Guru beda ya. Ini seloroh aja, tapi memang seperti itu ya, memang seperti itu. Jadi memang semuanya mempunyai kewajiban sendiri-sendiri sesuai dengan muqtadul hal ya, sesuai dengan kondisinya. Saya demikian Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.